hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Setelah kita bernyanyi tadi, mari kita berlanjut kepada penjelasan yang saya akan jelaskan, yang saya akan paparkan. Jadi mohon disimak, disiapkan alat tulisnya yang ingin menulis, dan semoga nanti kita belajar dengan secara kondusif. Kita akan membahas atau menjelaskan yang pertama, tolong disimak, yaitu penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, skenario pembelajaran dan penilaian yang akan dilaksanakan. Jadi nanti ketika saya jabarkan penjelasan mengenai materi dan skenario dan terakhir penilaian, tolong disimak dengan baik-baik. Apabila ada yang ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan, jadi tolong dengarkan terlebih dahulu. Kita berlanjut ke penjelasan mengenai tujuan pembelajaran. Oke, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasikan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks wawasan Nusantara. Oke, setelah nanti saya membahas atau menjelaskan, nanti kita akan berlanjut kepada skenario dan asesmen penilaian. Jadi tolong untuk dipahami dan ditulis. Apabila ada yang penting dan yang harus dicatat, tolong dicatat. Oke, kita sekarang akan membahas atau menjelaskan mengenai makna wawasan Nusantara. Presiden Soekarno pada peresmian Lembaga Pertahanan Nasional tanggal 20 Mei 1965 mengumumkan agar bangsa ini mengenali diri, bangsa, negara, pulau, dan tanah air. Beliau juga berpesan agar disusun strategi pembangunan dan pertahanan yang sesuai dengan kondisi geografis negara. Amanat ini memiliki makna mendalam dan menjadi salah satu tugas generasi saat ini untuk belajar mengenal tentang tanah air. Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, yang berarti pandangan. Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa dalam bahasa Sangsekerta berarti pulau atau kepulauan. Nasa juga diambil dari bahasa Latin, yaitu nesos, yang berarti semenanjung atau kepulauan. Antara dalam bahasa Sangsekerta berarti laut, seberang atau luar. Bahasa Latin menyebutnya sebagai in dan terra, yang berarti antara atau berada dalam suatu kelompok yang sama. Dalam bahasa Inggris, konsep tersebut sama dengan inter, yang artinya antara, antar, atau hubungan, dalam kurung relasi. Berdasarkan uraian tersebut, nusa dan antara kemudian digabungkan menjadi Nusantara, yang memiliki arti pulau-pulau atau kepulauan yang berada di antara laut atau pulau-pulau terhubung oleh lautan. Secara kebahasaan, wawasan Nusantara berarti pandangan dari bangsa-bangsa yang terhubung oleh lautan atau pandangan dari bangsa-bangsa yang berada di antara pulau-pulau yang terhubung di lautan. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu skenario pembelajaran. Nah, skenario pembelajaran ini kita akan menggunakan sistem kelompok. Sistem kelompok ini akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki satu tema. Kelompok pertama itu mengidentifikasi lingkungan keluarga. Kelompok kedua mengidentifikasi lingkungan sekolah. Kelompok ketiga mengidentifikasi lingkungan sekitar tempat tinggal. Dan kelompok keempat mengidentifikasi letak dan batas wilayah NKRI. Nah, setelah kalian mendapatkan kelompok nanti, sudah dipilih dan sudah mendapatkan temanya masing-masing, yang saya harapkan adalah pertama mengidentifikasi batas-batas wilayah. Mengidentifikasi batas-batas wilayah, rumah, sekolah, lingkungan sekitar tempat tinggal, dan wilayah NKRI. Yang kedua, mengidentifikasi anggota keluarga, sekolah, lingkungan sekitar. Ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar. Terakhir, mengidentifikasi peran yang dilakukan peserta atau menjaga, melestarikan alam serta
merawat keutuhan keluarga, sekolah, lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, itu yang saya harapkan dalam nanti pembuatan kelompok ya isinya, dan harus diserahkan kepada saya. Nanti apabila ada pertanyaan, apabila ada kebingungan, bisa dihubungkan ke saya dan minta bantuan atau minta solusi dan pendapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asesmen atau skenario dalam penilaian. Penilaian kita ada namanya penilaian sumatif, ada penilaian nanti diagnosis dan lain sebagainya. Untuk penilaian diagnosis, saya akan menilai dengan kemampuannya masing-masing atau dengan diagnosis yang saya buat. Apa saja contohnya, saya akan memberikan pertanyaan. Apabila kalian mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan, maka itu adalah namanya asesmen diagnosis. Untuk asesmen sumatif biasanya akan dilaksanakan seperti halnya ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, itu disebut dengan asesmen sumatif. Dan asesmen sumatif ini akan membuahkan nilai yang besar, terlebih lagi dengan asesmen diagnosis yang saya buat. Nanti asesmen sumatif itu memiliki beberapa kategori penilaian atau rubrik penilaian. Apabila kalian menjawab esai, ya, ketentuan esai itu memiliki nilai di atas 70 apabila kalian mampu menjawab dengan sempurna. Dan apabila kalian menjawab di pertengahan itu atau tidak begitu sempurna tapi jawabannya hampir benar, maka akan di atas 50 hingga 70. Dan apabila kalian tidak mampu menjawab atau hanya sebagian kecil yang mampu kalian jawab, maka akan di bawah 50 penilaiannya. Tapi asesmen sumatif, asesmen diagnosis itu semua ditentukan oleh kami. Dan bagi kalian hanya untuk mengerjakan sebisa kalian dan sesuai apa yang telah kalian pelajari. Itu adalah asesmen sumatif. Oke, mungkin itu penjelasan pada pertemuan pagi hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan, tolong disimpan untuk pertemuan berikutnya dan sesuai apa yang telah saya sampaikan. Jadi untuk setiap kelompok, untuk membuat kelompoknya dan dipelajari tema-tema yang sudah saya berikan. Oke, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.